Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan agenda 2 kepemimpinan kinerja. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ari Cahyono, Widaiswara Ahli Madya BPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya bisa dijumpai di beberapa kanal media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, maupun YouTube. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan delivery, tapi sebelumnya ada deskripsi singkat tentang agenda 2, di mana membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Adapun ada 4 mata pelatihan di sini: manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan kepemimpinan transformasional. Kali ini disajikan secara blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal yang meliputi MOOC, e-learning, dan klasikal. Kalau kita lihat di sini hasil belajarnya sama dalam RAP ya, antara menerapkan kepemimpinan transformasional di instansinya, menata mendaya gunakan jejaring kerja personal, membangun komunikasi yang efektif, sampai memimpin perubahan. Pun sama kita melihat dari indikator hasil belajar di agenda 2 seperti yang terlihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mata pelatihan inti di BKA khususnya di agenda kepemimpinan kinerja itu seperti yang sebutkan tadi ada 4 mata pelatihan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan kepemimpinan transformasional. Ini penting karena kalau kita melihat siklusnya, ternyata manajemen perubahan sektor publik itu menjadi awal. Kenapa? Karena perubahan itu manajemen inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Sementara untuk merubah itu membutuhkan sebuah jejaring, dan tentunya di sini dalam membangun jejaring tadi membutuhkan strategi komunikasi, dan kesemuanya ini sangat berkaitan erat. Baik, seperti kami sebutkan tadi, ada materi pokok di masing-masing mata pelatihan seperti yang terlihat di slide ini. Begitu juga dengan desain kurikulum ya, kita sampai agenda keempat, dan di akhir ada evaluasi akhir. Diharapkan kepemimpinan kinerja untuk organisasi ya, yang berkinerja tinggi tentunya. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan strategi delivery pada tahap klasikal ya. Di sini di klasikal di hari ke-30 dan hari ke-31 ya. Sebelum hari ke-30 ada ceramah manajemen perubahan sektor publik, dan setelah itu ada 3 jam pembelajaran ya. Agenda 2 9 CP, dan hari berikutnya ada 12 jam pembelajaran. Baik, strategi pembelajaran, teaching strategi dalam blended learning ya. Di awal saya akan membuat sebuah leading story atau meminta peserta untuk game. Kita sediakan kertas dengan diiringi sebuah musik, alunan musik. Kita minta peserta untuk menggambar pemandangan. Ini menarik. Dan kalau gambar pemandangan, saya yakin peserta banyak yang menggambar ada 2 gunung, di tengah-tengah ada jalan, kanan kirinya ada pohon, ada sawah, di tengah-tengah gunung ada matahari. Nah, ini sebenarnya memantik ya peserta
bagaimana perubahan itu, bagaimana masing-masing diri bisa menyikapi perubahan. Dan ini adalah menjadi awal ya. Setelah greeting session, pembukaan, maka kita bangun report dengan peserta. Dan setelah itu kita ajak mereka memainkan. Ada opsional kedua, manakala Bapak Ibu sekalian tidak menghendaki adanya membuat pemandangan tersebut, bisa juga membuat pesawat terbang dari kertas ya. Jadi diharapkan peserta ada dialog komunikatif, main game, dan metodenya kita lakukan secara cepat dan game. Durasi kita 45 menit. Media yang dibutuhkan HPS, ballpoint, spidol, laptop, LCD maupun flip chart. Dan Bapak Ibu sekalian, tahap berikutnya adalah mencoba untuk bertanya ya pada pengalaman peserta tentang manajemen perubahan di lingkungan kerjanya. Nah, juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, menyampaikan triggering dan stimulasi. Nah, ini menjadi pemantik juga. Selanjutnya kita mencoba untuk masuk ya lebih jauh lagi dengan para peserta untuk melihat studi banding virtual tentang manajemen perubahan PT Kereta Api. Dan di sini kita akan memandu diskusi, memberikan penguatan setelah diskusi, serta itu mencoba menyimak diskusi, ada ceramah, pendapat, diskusi kelompok, tanya jawab. Durasi kita adalah 135 menit. Selanjutnya masuk di sesi berikutnya. Kalau kita alokasikan di sini untuk manajemen perubahan ada 5 jam pembelajaran. Nah, setelah 5 jam pembelajaran kita memasuki jejaring. Nah, sebelum masuk ke jejaring, kita memberikan sebuah game dulu. Gamenya apa? Itu kita menyediakan 6 buah sedotan ya bagi 4 kelompok ya. Kita perintahkan pada peserta bagaimana 6 buah sedotan ini bisa menjadi 4 buah segitiga sama sisi. Kebanyakan pengalaman kami peserta banyak semuanya masih berpikir linear ya, masih berpikir satu dimensi yang sedotannya dilipat-lipat gitu kan, terus kemudian ya mereka masih berpikir kediriannya. Nah, padahal clue-nya nanti diharapkan peserta bisa seperti ini. Ini terlihat ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari berpikir satu dimensi ke 3 dimensi ya, dari berpikir linear berpikir holistik, dan setiap diri terhubung dengan orang lain. Inilah hakikat dari networking sebenarnya. Bagaimana menjadi pribadi yang berjejaring, karena ada kepentingan. Kalau kita masuk dalam perangkat daerah, ada irisan-irisan kepentingan yang kalau kita melihat ada urusan yang itu misal dalam pelayanan Dispenduk Capil, ternyata bukan hanya Dispenduk Capil, mereka bisa berkolaborasi dengan rumah sakit, bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Ini menjadi pematik awal. Nah, kita ajak selanjutnya brainstorming tentang penerapan membangun jejaring kerja. Selama 45 menit kita memberikan penguatan, kita memberikan pendalaman ya, ini curah pendapat, ceramah, tanya jawab. Selanjutnya ada waktu 90 menit ya, kita mencoba memberikan kasus ya, pada para peserta dari pemberitaan koran online yang atau cetak, dan ini skala prioritasnya harus menjadi atau video ya, yang isunya tersebut menjadi isu prioritas. Misal masih tingginya pernikahan usia anak atau masih tingginya stunting, seperti yang kita ambil ini perkawinan anak di Indonesia, dan ini menghambat pembangunan. Dan ini menjadi isu prioritas arahan Presiden yang ditujukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, ini diharapkan nanti peserta memperhatikan, menyimak, dan diskusi kelompok. Dan
kita menugaskan para peserta untuk mengidentifikasi stakeholder yang berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Siapa saja melakukan apa. Ya, ini kita berikan waktu selama 90 menit. Ya, selanjutnya selesai pertemuan kita hari pertama, kita tutup dan menyampaikan capaian belajar hari ini untuk memberikan semangat, mengapresiasi, dan kita berikan sebuah closing statement bahwasanya membangun jejaring itu adalah membangun sebuah sistem, ya, karena membangun diri itu sama dengan membangun siapa, membangun sinten. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah membangun sistem. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya di hari ke-31 ini klasikal dengan 12 jam pembelajaran. Di awal kita mencoba mencairkan suasana lagi, ya, menyapa dan memberikan permainan. Permainan ini untuk apa? Bukan hanya untuk main-main, tetapi untuk sebagai energizer, dan ini adalah untuk mereview pembelajaran kemarin. Dan kita terlarang ya untuk menyampaikan, menunjuk apalagi peserta nanti akan gelagapan dan bagaimana. Tapi ini dengan permainan, karena mekanisme pasar yang akan menentukan. Apa permainannya? Yaitu Tom and Jerry. Mudah sekali. Di sini hanya kita membutuhkan spidol, kita membutuhkan kertas, dan ini akan mereview apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran kemarin yang berkesan. Nah, ini akan menjadi pemantik ya. Nah, selanjutnya selama tadi kita lakukan selama 45 menit. Selanjutnya memandu brainstorming tentang strategi komunikasi organisasi sektor publik. Ya, kita memberikan penguatan di sini. Diharapkan peserta memperhatikan, menyimak, tanya jawab ya. Ini LCD, laptop, spidol, picture, tayangan video. Kita 45 menit. Selanjutnya selama 135 menit ya kita memandu tanya jawab tentang kasus jejaring, isu prioritas ya, tentang bagaimana strategi komunikasi yang dibangun. Jadi kita melihat mendiskusikan kasus tematik tersebut melalui advokasi kebijakan baik internal maupun eksternal yang mesti dilakukan. Memberikan penguatan di akhir sesi. Ini penting. Kita berikan waktu selama 130 menit. Diharapkan peserta memperhatikan dan menyimak diskusi tersebut. Nah, setelah kita dari strategi komunikasi, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemimpinan transformasional. Dan kita coba menggali kepemimpinan transformasional pada masing-masing instansi peserta. Ya, ini sebenarnya kita mereview kembali juga ya dalam asinkronus mereka. Ini kita lakukan 45 menit. Ini untuk peserta diharapkan memperhatikan, menyimak, dan tanya jawab. Selanjutnya kita mencoba mengarahkan peserta untuk studi banding secara virtual tentang figur-figur para pemimpin transformasional. Banyak ya. Kebetulan kali ini saya hanya mengambil salah satunya, diantaranya ini, kisah sukses Pak Jonan ubah kereta api Indonesia. Ini karena beliau membangun sistem dan kita rasakan manfaatnya. PT kereta api, kita menikmati layanan kereta api yang luar biasa ya. Baik, di sini kita sediakan waktu 135 menit dan kita nanti tetap memberikan penguatan dengan cara menyimpulkan hasil diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi berikutnya kita mencoba memandu peserta untuk memainkan coaching dan mentoring dengan kasus yang tetap, yaitu kasus isu prioritas ya utama tadi seperti stunting, perkawinan usia anak, dan bagaimana proses kepemimpinan transformasional ini. Dalam kepemimpinan transformasional, proses coaching dan mentoringnya ini kita lakukan dengan role play ya, masing-masing peserta akan role play
baik secara kelompok maupun individu dengan individu yang lain. Kita durasinya 90 menit, dan di sini selanjutnya kita memberikan penajaman selama 30 menit ya, tentang keterkaitan semua mata pelatihan pada agenda 2 ya, yang tentunya akan mendukung agenda kepemimpinan kinerja. Itu 30 menit, setelah itu di closing. Kita meng-closing, kita menyampaikan capaian belajar, kita memberikan support, dan menyampaikan closing statement. Itu dari strategi delivery kita selama 2 hari ya, selama 2 hari. Dan tentunya kita akan memberikan sebuah pertanyaan evaluasi ya, kita kaitkan misal bagaimana konsep dasar kepemimpinan transformasional yang implementasinya pada unit kerja Anda, jelaskan konsep dasar coaching dan mentoring ya, dalam kepemimpinan transformasi melalui coaching dan mentoring di lingkungan kerja. Terus bagaimana konsep jejaring dan berjejaring kerja ya, dan berikan contoh implementasi di masing-masing, termasuk mendeskripsikan tentang komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi, termasuk tentang bagaimana konsep manajemen perubahan, tuntutan, tantangan perubahan, dan implementasinya di masing-masing unit kerja. Demikian strategi delivery klasikal untuk PKA. Saya Ari Cahyono mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf manakala ada tutur kata sikap saya yang kurang berkenan. Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses untuk semuanya, jangan lupa bahagia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.